سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ikhwani rahimakumullah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas inayahnya, atas berkahnya kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan kajian ini mendapatkan keberkahan dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan juga salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang beberapa macam mukjizat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tujuannya kita mempelajari mukjizat Rasulullah adalah supaya memunculkan dalam hati kita keyakinan bahwa bertambah keyakinan bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi yang agung. Ya, agar supaya juga kita menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan, yakni bertambahnya keyakinan kita dan juga bertambahnya keimanan dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada satu sahabat yang mana beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau orang tersebut, ya laki-laki tersebut, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata laki-laki tersebut, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasul bertanya balik kepada laki-laki tersebut, apa yang kamu sudah siapkan untuk kiamat, untuk menghadapi hari kiamat? Ini orang nanya-nanya kiamat, sedangkan dia sendiri belum tahu apa yang dia persiapkan. Nah, kemudian si laki-laki ini menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak punya amal banyak. Saya tidak punya amal yang hebat. Amal saya biasa-biasa, sholat biasa, puasa, ya yang wajib-wajibnya saja. Tapi saya punya modal satu, yaitu apa? Cinta kepadamu ya Rasulullah." Kemudian Rasul menjawab, kata Rasulullah, "Al-mar'u ma'a man ahab." Ya. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintainya. Artinya apa, ikhwani rahimakumullah? Ketika kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yakin bahwa kelak nanti di akhirat kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika kita cinta kepada
orang-orang yang tidak jelas, ya, maka nanti kita akan bersama orang tersebut nanti di hari kiamat. Ya. Kalau Rasulullah kita sudah yakin, Rasul pasti masuk surga. Ya. Tapi kalau orang yang belum tentu, orang yang belum jelas, ya, kadang-kadang kita lebih mengidolakan orang-orang yang mohon maaf tidak sholat istilahnya ya, bahkan orang-orang yang non muslim kita idolakan, melebihi kita cinta kepada Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Rasulullah, anta ma'a man ahab, anta ma'a man ahbabta, atau almar'u ma'a man ahab, seseorang akan bersama orang yang dia cintainya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan dengan kita membahas mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan rahimakumullah, di antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling agung, yang paling mulia adalah Al-Qur'anul Karim. Yang mana mukjizat tersebut itu kekal sampai saat ini. Ada sampai saat ini. Ya. Kekal akan tetap ada ya sampai dunia berakhir gitu ya. Itu mukjizat Rasulullah SAW, yaitu Quran. Kemudian ikhwan rahimakumullah, Quran ini sudah Allah Subhanahu wa taala jaga dari kekurangan, dari penambahan, ya, dari orang-orang yang mau merubah Al-Qur'an. Ya, sejak Rasulullah wafat memang sudah banyak orang-orang yang ingin merubah-rubah Quran. Ya. Bahkan menambah surat, menambah ayat, hatta menambah huruf, Allah Subhanahu wa taala jaga. Tidak mungkin Al-Qur'an itu bisa ditambah atau dikurang satu huruf pun. Ya, satu huruf pun. Ya, karena Allah sudah berjanji tidak akan ada yang bisa mengurangi dan menambahi. Allah sudah jaga sampai nanti hari kiamat. Nah, itu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran merupakan mukjizatnya Rasulullah SAW yang keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Kemudian ikhwan rahimakumullah, yang kedua, mukjizatnya Rasulullah SAW adalah Rasul itu bisa membelah bulan. Ya. Ini nyata, bulan itu dibelah oleh Rasulullah SAW. Yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy, ya, kafir ahli Mekah itu meminta pembuktian kepada Nabi Muhammad SAW. Kata mereka, ya Muhammad, kalau memang betul engkau itu seorang nabi, engkau itu seorang rasul, sekarang coba minta kepada Tuhanmu, belah bulan. Pasti kamu akan bisa membelah bulan. Seandainya kamu betul memang nabi, betul memang rasul. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Ya, kepada Allah agar dibuktikan, ya, agar bulan tersebut terbelah. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka terbelahlah bulan. Ya. Terbelahlah bulan. Dan orang-orang yang ada pada saat itu mereka semua melihat. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas ishhadu, wahai manusia, saksikan oleh kalian semua, bulan telah terbelah. Tapi apa jawaban mereka? Faqalu inna Muhammadan sahara a'yunana. Sesungguhnya Muhammad telah menyihir mata kita semua. Nah, ini saking kufur-kufurnya, ya. Ini orang kafir Quraisy sampaikan Rasul itu membuktikan mukjizat yang
sangat hebat dengan membelah bulan, karena memang hati mereka sudah tertutup oleh kekufuran, maka sehebat apapun Rasulullah mengeluarkan mukjizatnya, membuktikan mukjizatnya, maka mereka tidak akan pernah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah, yang ketiga yaitu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menangisnya pohon korma. Ya, menangisnya pohon korma. Nah, ini hadis ya diriwayatkan bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu khutbah, ya, khutbah, beliau biasa bersandar kepada satu pohon korma dalam masjid. Ya, jadi kalau dulu mungkin masjidnya itu enggak pakai keramik, tapi tanah biasa. Ya, tanah biasa, kemudian dalam masjidnya ada pohon korma. Rasul sambil khutbah sambil nyender di pohon korma tersebut. Kemudian dibuatkan oleh orang-orang mimbar. Ya, dibuatkan oleh orang-orang mimbar. Kenapa? Akhirnya Rasulullah SAW berpindah. Yang biasanya Rasul khutbah nyender di pohon korma, akhirnya Rasul pindah kemana? Ke mimbar yang dibuatkan oleh masyarakat pada saat itu. Nah, kemudian apa? Sumi'alahu sautun qausautil insyar. Akhirnya terdengar, ya, terdengar dari si pohon korma ini, ya, dari si pohon korma itu apa? Tangisan, ya, seperti tangisan onta yang sedang onta yang sedang mengandung, ya, yang sedang hamil, gitu ya. Nah, itu seperti onta yang sedang hamil menangis itu, terdengar suaranya. Sampai-sampai suaranya itu menutupi masjid. Akhirnya terdengar gitu ya. Artinya terdengar, semua orang mendengar. Akhirnya manusia semua ikut menangis. Semua manusia yang mendengar ikut menangis. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpan tangannya, ya, di pohon kurma tersebut, ya, sambil beliau menyuruh diam, ya, mengusap sampai kurma tersebut mengecil, suaranya sampai diam. Gitu, seperti mungkin seorang ayah kepada anaknya, ya, yang sedang menangis, kemudian diusap-usap sampai berhenti menangisnya. Sebutkan katanya, laulam iltazimhu lam yazal hakadha ila yaumil qiyamah. Allahu akbar, ya. Seandainya pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberhentikan tangisan pohon korma tersebut, maka pohon korma tersebut akan terus menangis sampai hari kiamat. Allahu akbar. Nah, ini adalah satu mukjizat, ya. Teman-teman bisa kita bayangkan pada saat itu, ya. Ya. Itu pohon korma, istilahnya makhluk yang tidak punya hati, ya, makhluk yang tidak punya akal pikiran, ya. Ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW, berpindah saja dia menangis, ya. Dia menangis ditinggal oleh Rasulullah SAW, ya. Makanya kita sebagai umatnya bangga. Harus bangga kita, ya, bahwa kita dilahirkan yaitu sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak meminta kepada Allah, namun Allah mentakdirkan kita hidup, ya, sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umatnya Rasulullah adalah umat yang paling terbaik di antara umat-umat Nabi yang lain. Alhamdulillah. Kemudian ikhwani rahimakumullah, ya, di antara mukjizat yang selanjutnya adalah
nab'ul ma min baini asabi'ihi asyarifah, yaitu keluarnya air dari selak-selak ya jarinya Nabi Muhammad SAW yang mulia. Dan ini sering muncul mukjizat ini. Di antaranya itu ketika yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bahwa sungguhnya katanya manusia pada saat Hudaybiyah, ya, Yaumah Hudaybiyah, itu merasa kehausan, dahaga. Kemudian wa baina yaday Rasulullah SAW raqwatul ma. Dan Rasulullah memiliki satu wadah, ya, satu wadah air. Kemudian orang-orang semua fa'aqbalu nahwahu, ya, maka orang-orang semua menghadap kepada Rasulullah SAW. Dan mereka berkata kepada Rasulullah, ya, berkata, laisa indana illa ma fi raqwatika. Kami tidak mempunyai wadah ya Rasulullah kecuali wadah yang engkau miliki. Akhirnya Rasulullah SAW menyimpan tangannya yang mulia di dalam wadah tersebut. Faja'alal ma'u yafuru min baini asabihi ka'amsalil uyun. Maka muncul, ya, air itu keluar air dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad SAW yang mulia, seperti keluarnya air dari mata air. Sangat deras keluarnya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka semua pada minum. Ya, ngambil dari air tersebut, minum. Dan mereka ada yang memberikan minum kepada hewan-hewannya, ya, kepada unta-untanya. Kemudian ditanya Sayyidina Jabir, ya Jabirnya, kam kuntum, ada berapa kamu pada saat itu? Ya, berapa orang? Kata Sayyidina Jabir, khamsa asyrata mi'ah, yaitu 1.500, ya, 1.500 orang. Masya Allah, ya, 1.500 orang. Subhanallah. Itu ada 1.500 orang bisa kenyang, ya, dalam satu wadah, ya, bergantian. Katanya, lau kunna mi'ata alfin lakafana. Seandainya kami itu ada 100.000 orang, maka itu akan mencukupi semuanya. Ya, saking banyaknya. Nah, ini adalah salah satu mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini mudah-mudahan, ya, dengan kita membahas tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua bertambah keyakinan, ya, kepada Nabi kita, bertambah kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita wajib, ya, kita harus ceritakan, ya, keistimewaan yang Rasulullah SAW miliki kepada orang-orang yang kita sayangi, ya, agar agar orang-orang yang sayangi itu mengenal kepada Rasulullah SAW dan muncullah rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, ya, khususan untuk diri Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.